warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam dan bahagia untuk ibu bapak guru hebat di seluruh Nusantara. Perkenalkan, saya Gema Andika Ainuriski, guru di UPTD SPF SD Negeri Pejaten 1 Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur. Sebagai seorang pendidik, kita memegang peran sentral untuk memenuhi kebutuhan setiap murid. Kami menyadari bahwa setiap anak adalah unik. Mereka memiliki keunikan, minat, dan juga gaya belajar yang berbeda-beda. Tugas kita adalah mampu mengenali dan merangkul perbedaan ini. Tujuannya agar kita dapat melakukan pendekatan pembelajaran yang tepat, yang tidak hanya menguatkan kompetensi akademis mereka saja, melainkan juga mengembangkan kematangan sosial, emosional, dan potensi bakat yang mereka miliki, sehingga kita dapat menciptakan ruang belajar yang mendukung pertumbuhan karakter, keterampilan, dan juga potensi setiap murid secara mendalam. Saya punya sebuah gambar. Bagaimana tanggapan ibu bapak guru? Apakah pembelajaran seperti ini sudah dapat kita sebut adil dan merdeka? Jika ini adalah sistem pendidikan kita, siapakah yang paling mungkin menjadi pemenangnya? Mari kita diskusikan bersama. Awalnya, saya berpikir bahwa semua murid belajar dengan cara yang sama. Namun, saya menyadari bahwa setiap anak memiliki gaya dan kecepatan belajar yang unik. Metode pengajaran yang seragam tidak lagi efektif. Sangat penting bagi kita sebagai seorang guru untuk mengenali kebutuhan setiap murid, bukan hanya dalam satu pembelajaran saja, tetapi juga dalam karakteristik, minat, dan juga bakat yang mereka miliki. Ada murid yang dominan belajar melalui mendengarkan, melalui visualisasi, atau melalui aktivitas langsung. Dengan memahami perbedaan inilah, kita dapat merancang kegiatan pembelajaran yang lebih bermakna, menyenangkan, inklusif, dan juga efektif. Oleh karena itu, pada kesempatan ini saya akan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi. Melalui diferensiasi ini, saya dapat mengakomodasi semua gaya belajar, minat, dan juga bakat murid dengan menyesuaikan metode, materi, dan kegiatan yang tepat, baik untuk murid audio, visual, maupun kinestetik. Minimnya pengetahuan tentang pembelajaran berdiferensiasi sering menjadi tantangan besar dalam memenuhi kebutuhan belajar murid yang beragam. Namun, hal ini dapat diatasi melalui diskusi dan kolaborasi aktif bersama rekan sejawat untuk saling berbagi ide, strategi, serta pengalaman. Langkah nyata yang dapat kita lakukan adalah merancang dan mempersiapkan media pembelajaran yang spesifik mendukung diferensiasi. Dengan demikian, kita dapat mengakomodasi berbagai gaya belajar serta minat setiap murid. Dengan kolaborasi yang baik dan persiapan media yang matang, guru dapat menciptakan pembelajaran yang jauh lebih efektif dan lebih bermakna bagi semua murid. Selamat pagi anak-anak. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, Davi maju ke depan, disiapkan teman-temannya. Yang lainnya tenang. Yuk, disiapkan. Kelas 1 siap. Kepada guru memberi salam. Sebelum kegiatan pembelajaran dimulai, Bu Guru absen dulu ya. Yang namanya Bu Guru panggil, angkat tangan kemudian jawab, "Hadir Bu," begitu ya. Andra, Fardan, Sanum. Kalau Bu Guru bilang 1, 2, 3 kalian tarik nafas. Kalau Bu Guru bilang teriak, kalian bilang gini, "Yes!" gitu ya. 1 kali yes-nya. Bisa? Oke, sekarang tarik nafas. 1, 2, 3, teriak. Yes! Oke, lagi, sekali lagi. Nah, yes yang terakhir 3 kali. Yes, 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 gitu ya. Oke, tapi tidak usah teriak berlebihan. Cukup teriakan yes, yes, yes. Oke, paham? Sudah tenang.
tanya, kira-kira 3 hewan ini biasanya ada di mana? Di hutan. Kalian pernah ke hutan? Enggak. Ya, kalau bukan. Sungai itu bukan hutan. Siapa yang pernah ke kebun binatang? Sekarang selain 3 hewan ini di kebun binatang, kalian pernah lihat hewan apa lagi? Ular, apa lagi? Hah? Monyet, apa lagi? Kelinci. Sekarang Bu Guru tanya, kenapa sih kita harus belajar pengurangan dan penjumlahan? Nanti ketika kalian sudah tidak sekolah, ketika kalian nanti sudah kerja, yang namanya penjumlahan dan pengurangan itu pasti dibutuhkan. Contoh, Fardan Bu Guru suruh beli permen 5. Ya, sampai di jalan permennya hilang 2. Kira-kira sisa permennya dipegang 5 diapakan dengan 2, ditambah atau dikurangi? Dikurangi, berarti sisa 3 permennya. Di kandang kebun binatang ada 5 singa. Ya, kalau misalkan 2 singa mati, kira-kira tinggal berapa singanya? Sisa 3. Nah, 5 singa, kemudian 2 mati. Kira-kira ditambah atau dikurangi? Dikurangi, pinter. Nah, sekarang Bu Guru minta tolong Agil maju ke depan, Andra maju ke depan. Dah, perhatikan di sini Agil pegang ini. Agil punya keranjang yang isinya 10 bola. Nah, ya, sekarang Agil berikan ke Andra 3 bola. 2 gantian, pegang Andra. Nah, 3. Nah, sekarang punyanya Agil sisa berapa? Coba Agil dihitung. 7. 7. Punyanya Andra ada berapa? 3. Nah, perhatikan, tadi Agil punya berapa? 10. Diberikan ke Andra berapa? 3. Kira-kira itu dikurangi atau ditambah? Nah, pintar, dikurangi. Hari ini kita akan belajar tentang pengurangan dan juga penjumlahan, ya. Sudah? Bu Guru punya kebun binatang. Nanti Bu Guru jadi 3 kelompok. Ada yang belajar dengan kebun binatang ini, ada yang belajar dengan kartu, ada yang belajar dengan banner.
caranya Adam menjawab pertanyaannya pakai cara apa? Pakai cara kartu. Pakai kartu. Dengan siapa tadi Adam? Andra. Terus kelompoknya Adam, Andra, Deo, sama Zaki menjawab pertanyaan pakai apa? Kartu. Jadi kartunya dihadapkan ke temannya, kemudian temannya menjawab pertanyaan yang ada di kartu. Nah, ditebak jawabannya. Ya, oke. Tepuk tangan untuk kelompoknya Adam. Oke, boleh duduk. Ya. Sanum, tadi pertanyaannya ini kan tertutup. Sama Sanum diapakan kok bisa kebuka? Digosok. Terus dihitung. Pakai apa? Pakai apel. Apelnya ditaruh di mana tadi? Ditaruh di mana apelnya? Di atas mana? Di atas pohon. Terus dihitung. Oke. Sudah. Perhatikan. Perhatikan. Tadi kelompok yang pakai kebun binatang, bendanya yang dipakai Sanum itu kan apel. Ya, apelnya ditaruh di atas pohon. Kemudian dihitung sejumlah penjumlahan yang ada di lembar kerjanya teman-temannya. Seperti itu. Yang hewan juga seperti itu. Yang ikan juga seperti itu. Ya. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Sekarang tugas kalian sudah selesai. Bu guru tanya, hari ini bahagia atau sedih? Oke, sekarang Bu Guru tanya, dari pembelajaran yang Bu Guru kasihkan tadi, ada yang sulit atau tidak? Bisa semua? Sampai di sini pembelajaran Bu Guru hari ini. Minggu depan kita ujian tentang penjumlahan dan pengurangan dari hasil belajar kalian kali ini. Sampai di sini pembelajaran Bu Guru hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kulkas terdapat 7 es krim. Beno memakan 2 es krim. Berapa sisa es krim di kulkas sekarang? Dengan memahami dan mengakomodasi gaya belajar, minat dan bakat setiap murid, kita sedang memberikan kesempatan yang adil bagi mereka semua untuk berkembang dan meraih kesuksesan. Ingatlah, setiap langkah kecil yang kita ambil untuk mendukung proses belajar murid adalah investasi terbesar kita untuk masa depan yang lebih baik. Salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.